Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Yang kami hormati selaku Rektor YAIN Ponorogo dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Ibu Nur Rahmi Sonia MPDI, dan tidak lupa teman-temanku yang berbahagia. Semoga diberi kesehatan selalu di masa pandemi sekarang ini. Saya di sini ingin menjelaskan tentang konsep dasar informasi dan sistem informasi yang disusun oleh Fadia Mar'atus Sholihah dan Hendwika Nur Hidayat. Saja memasuki bab 2 pembahasan. 1. Pengertian data dan informasi. Beberapa definisi dari para ahli mengenai informasi antara lain: A. Informasi yaitu data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan memiliki nilai nyata yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan saat ini maupun saat mendatang. B. Informasi merupakan hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan berupa pengetahuan yang relevan dan membutuhkan dalam pemahaman fakta-fakta yang ada. C. Yaitu sesuatu yang nyata atau setengah nyata yang mendapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau kejadian. Sebagai contoh, informasi yang menyatakan bahwa nilai rupiah akan naik, mengurangi ketidakpastian menjadi tidaknya sebuah investasi akan dilakukan. Sedangkan pengertian data adalah sekumpulan fakta, bilangan, angka, dan simbol yang dibentuk dan diolah menjadi informasi. Selain itu, data antara lain adalah gambaran atau fakta secara relatif, belum berarti bagi si penerima. Pengolahan data tersebut membutuhkan teknologi pada era sekarang, lazimnya menggunakan komputer. 2. Siklus informasi. Data merupakan bentuk yang masih mentah, yang belum dapat bercerita banyak. Data diolah melalui suatu model. Data diproses melalui model tertentu menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh penerima dalam melakukan suatu tindakan lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data yang masih belum diolah akan disimpan. Ini nantinya dapat diambil kembali untuk diolah menjadi informasi, ditangkap sebagai masukan, belanja lewat web, suatu model tertentu, dan seterusnya membentuk suatu siklus. Siklus informasi yaitu data yang diolah untuk menghasilkan informasi menggunakan model proses yang tertentu. Misalnya seperti suhu Fahrenheit yang diubah menjadi Celcius. Dalam hal ini digunakan model matematika berupa rumus konversi dari derajat Fahrenheit menjadi satuan derajat Celcius. Data yang diolah melalui satuan model menjadi informasi. Kemudian penerima menerima informasi tersebut yang berarti menghasilkan keputusan dan melakukan tindakan yang lain akan membuat sejumlah data kembali. Data tersebut akan ditangkap sebagai input, proses kembali lewat suatu model, dan seterusnya yang disebut dengan siklus informasi. 3. Yaitu kualitas informasi. Kualitas informasi adalah tingkat di mana informasi memiliki karakteristik, isi, bentuk, dan waktu yang memberikan nilai buat para pemakai akhir. Tentunya, kualitas informasi merupakan kualitas output yang berupa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan. Liu dan Arnold menyatakan bahwa informasi dengan kualitas terbaik akan meningkatkan kegunaan persiapan pengguna dan meningkatkan penggunaan sistem informasi. Kualitas informasi juga dapat dilihat dengan adanya potensi yang menghasilkan informasi yang tidak terbatas
baik dalam organisasi maupun luar organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Fadema Ratu Saleha dengan NIM 206200083. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 mengenai pengertian sistem informasi. Sistem adalah sebagai kelompok unsur-unsur yang erat hubungannya dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam arti yang lain, sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling interaksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Sedangkan informasi adalah kumpulan data yang relevan dan mempunyai arti yang menggambarkan suatu kejadian atau kegiatan-kegiatan. Dapat didefinisikan juga informasi sebagai data yang telah diklasifikasikan atau interpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dan dengan kata lain, sebuah informasi dapat didefinisikan sebagai suatu hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan yang disebut dengan sistem informasi adalah sistem yang menyediakan informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerima. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai seperangkat entitas yang terdiri dari hardware, software, dan brainware yang saling bekerja sama untuk menyediakan data yang diolah sehingga berguna dan bermanfaat bagi penerima data tersebut. Adapun menurut Jogianto HM, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang ditentukan. Adapun komponen sistem informasi, komponen-komponen yang disebut dengan blok bangunan, building block, yang terdiri dari blok pasukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Yang pertama yaitu blok masukan atau input block. Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input yang dimaksud adalah metode atau media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Adapun yang kedua yaitu blok model, model block. Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan kekeluaran yang diinginkan. Adapun yang ketiga yaitu blok keluaran atau output block. Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Adapun yang keempat yaitu blok teknologi. Teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyiapkan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 bagian, yaitu teknisi brainware, perangkat lunak software, dan perangkat keras hardware. Yang kelima adalah blok basis data atau database block. Basis data merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan atau sama lain, tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasi data. Perlu disimpan di dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan berkualitas. Organisasi basis data baik juga berguna untuk efisien kapasitas penyimpanan. Basis data diakses atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak paket yang disebut DBMS atau Database Management System. Dan yang terakhir yaitu blok kendali atau control block. Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana alam, api, temperatur, air, debu, kecurangan, atau kegagalan sistem itu sendiri, ketidakefisiensi, sabotase, dan lain sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.